Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Agustina dengan NIM D1D1222029. Di video kali ini saya akan menjelaskan UAS Cyber Security Management tentang resume pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Baiklah, yang pertama, apa itu cyber security? Cyber security atau keamanan cyber adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, gangguan, serta penghancuran tidak sah. Hal ini penting untuk individu dan organisasi karena semakin banyak aktivitas kita dilakukan secara online. Mengapa cyber security itu penting? Yang pertama, melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Data pribadi seperti nomor kartu kredit, informasi kesehatan, dan detail keuangan dapat digunakan untuk pencurian identitas dan penipuan. Cybersecurity membantu melindungi data ini dari akses yang tidak sah. Yang kedua, menjaga keamanan infrastruktur penting. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan rumah sakit bergantung pada sistem komputer. Serangan cyber pada infrastruktur ini dapat menyebabkan gangguan yang luas dan kerusakan yang sangat parah. Yang ketiga, melindungi bisnis dari kerugian finansial. Cybersecurity dapat membantu bisnis mengurangi risiko. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Cybersecurity yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Jenis-jenis ancaman cybersecurity. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Malware yang berupa virus, ROM, Trojan horse, dan ransomware. Yang kedua ada phishing, yaitu penipuan online yang dirancang untuk menipu orang agar mengungkapkan informasi pribadi dan keuangan mereka. Yang ketiga ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis yang dirancang untuk menipu orang agar mengungkapkan informasi pribadi dan keuangan mereka untuk melakukan tindakan yang membahayakan keamanan mereka. Yang keempat ada DUS, yaitu serangan yang dirancang untuk membuat sistem komputer atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kelima, zero day attacks, yaitu serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor perangkat lunak. Selanjutnya, konsep cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu hanya orang yang berwenang yang boleh mengakses data dan sistem. Selanjutnya ada integritas, yaitu data dan sistem yang harus akurat dan konsisten. Selanjutnya ada ketersediaan, yaitu data dan sistem harus tersedia bagi pengguna yang sah saat dibutuhkan. Yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu pengguna harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di sistem. Nah, apa manfaat dari cybersecurity? Yang pertama, dapat melindungi data dan informasi sensitif. Cybersecurity dapat membantu mencegah pencurian data, penipuan identitas, dan pelanggaran data lainnya. Yang kedua yaitu menjaga keamanan infrastruktur penting. Cybersecurity dapat membantu dapat melindungi infrastruktur penting dari serangan cyber yang dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan yang luas. Yang tiga, melindungi bisnis dan kerugian finansial dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, sejarah perkembangan virus komputer. Pada era awal tahun 1960 sampai 1970, John von Neumann mencetus konsep program yang dapat mereplikasi. Selanjutnya, pada tahun 1971, virus Creeper ditemukan di DIC PDP-10. Ya, dan pada tahun 1974, virus Rabbit merusak sistem Univac 1108. Pada tahun 1981, virus Brand menginfeksi floppy disk dan menampilkan pesan Brian. Pada tahun 1986, virus Jerusalem menyerang IBM PC dan merusak file system. 1988, Morris Worm menjadi salah satu serangan cyber yang paling terkenal. Dan pada tahun 1990, virus Polymorphic Love Letter Melissa yang muncul. Pada tahun 2000-an, malware fokus pada pencurian data dan spionase. Pada tahun 2017, ransomware yaitu WannaCry menyerang komputer global dan menuntut tebusan. Pada tahun 2019, virus NotPetya menyebabkan kerusakan miliaran dolar sehingga serangan cyber meningkatkan selama pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2022 hingga sekarang, perang di Ukraina meningkat risiko serangan cyber.
Jenis-jenis virus komputer, yaitu ada virus bot sektor, yaitu menginfeksi saat komputer dinyalakan, dapat merusak file sistem. Ada virus file, yaitu menginfeksi file program atau dokumen yang dapat merusak file atau mencuri data. Yang ketiga ada makrovirus, yaitu menginfeksi file makro, yaitu dapat merusak file atau menjalankan kode yang berbahaya. Selanjutnya ada worm, yaitu menyebarkan sendiri melalui jaringan yang dapat menyebabkan kemacetan pada jaringan tersebut. Tip-tip yang dapat mencegah virus komputer. Pertama, gunakan perangkat lunak antivirus yang up-to-date. Selanjutnya, jaga agar sistem operasi dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Hindari membuka lampiran email atau mengunduh file dari sumber yang tidak terkenal. Berhati-hatilah saat mengklik tautan internet dan gunakan kata sandi yang kuat. Selanjutnya, apa itu PSE? PSE atau singkatan dari Penyelenggara Sistem Informasi adalah entitas atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional sistem informasi. Penyelenggara ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga mendistribusikan data secara informasi. Adapun manfaat dari PSE ini adalah bagi pemerintah dapat memetakan ekosistem PSE, meningkatkan pendapatan negara, sedangkan bagi penyelenggara PSE dapat meningkatkan kredibilitas, memperluas jangkauan pasar, dan memperoleh kepastian hukum. Sedangkan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mempermudah akses informasi, melindungi hak konsumen, dan meningkatkan literasi digitalisasi. Hukum cyber atau cyber law di Indonesia. Hukum cyber juga dikenal sebagai hukum internet atau hukum digital, mengacu pada kerangka hukum yang mengatur kegiatan dan transaksi yang dilakukan secara online atau melalui teknologi digital. Cangkupannya luas dan terus berkembang, mencakup berbagai macam isu dengan tujuan melindungi penggunaan datanya dan menjaga ketertiban dan keamanan online. Selanjutnya, konsep dari CEI. Konsep dari CEI itu ada tiga. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang dan memiliki hak untuk mengaksesnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah informasi sensitif bocor ke pihak yang tidak sah, seperti pesaing, penjahat, atau individu yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu memastikan bahwa informasi akurat, lengkap, dan konsisten. Berarti informasi yang tidak boleh diubah, dihapus, atau dirusak oleh pihak yang tidak sah. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan. Memastikan bahwa informasi dan sistem informasi dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang ketika mereka membutuhkannya. Selanjutnya, perbedaan ancaman, kerentanan, dan risiko keamanan informasi. Yang pertama ancaman, yaitu potensi kejadian yang dapat membahayakan keamanan informasi. Ancaman bisa berasal dari berbagai sumber seperti manusia, alam, dan teknologi. Yang kedua ada kerentanan, yaitu kelemahan dalam sistem informasi yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Kerentanan dapat terjadi karena kesalahan pemrograman, konfigurasi yang tidak tepat, serta kelemahan pada desain. Yang ketiga, risiko, yaitu kemungkinan bahwa ancaman dan akan mengeksploitasi kerentanan dan menyebabkan kerugian. Risiko dihitung dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ancaman dan tingkat keparahan pada dampak yang dapat dimunculkan. Selanjutnya, keamanan informasi adalah seperangkat langkah-langkah dan praktik yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Informasi ini dapat berupa data digital seperti file komputer, email, dan basis data, ataupun informasi fisik seperti dokumen kertas serta rekaman audio. Cara untuk menjaga keamanan informasi digital tersebut yaitu dapat dilakukan dengan cara kontrol akses yang kuat, enkripsi data, kesadaran keamanan, kebijakan dan prosedur, pengujian dan pemantauan, pencadangan pada data, pembaruan perangkat lunak, serta hati-hati saat online dan menghindari Wi-Fi publik yang tidak aman.
Adapun jenis-jenis firewall management tersebut, yang pertama ada network based, yaitu mengelola firewall fisik atau virtual di jaringan seperti Cisco VMC, Palo Alto Network, dan Panorama. Yang kedua ada hot based, yaitu mengelola firewall di perangkat individu seperti Windows Defender Firewall dan Linux IP-tables. Yang ketiga ada code based, yaitu mengelola firewall code seperti Firewall Manager dan Azure Firewall Manager. Yang keempat, application level, yaitu mengontrol akses seperti Barracuda WAF, Symantec WSG, dan Deepwatch Application Defense. Adapun faktor pendorong kejahatan yang dapat dilakukan pada cyber yaitu akses internet mudah seperti peluang luas bagi penjahat menjangkau target global, kelalaian pengguna seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan, kemudahan melancarkan aksi, sistem keamanan lemah yaitu kurangnya perhatian anggaran terbatas atau pengetahuan yang minimum, dan motivasi finansial seperti pencurian data, pemalsuan identitas, serta pemerasan. Terakhir, ada peluang profesi di bidang cyber security. Yang pertama, mungkin menjadi analisis keamanan cyber yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi ancaman keamanan cyber. Yang kedua, insinyur keamanan cyber seperti merancang, membangun, serta memelihara sistem keamanan cyber. Yang ketiga, dapat menjadi arsitek keamanan cyber seperti merancang dan menerapkan strategi manajemen untuk organisasi, dan selanjutnya ada penemu keamanan cyber, yaitu mencari dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan cyber security. Baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.